Hello everyone. Kami dari kelompok 7 Auditing 1 kelas 3A D4 Akuntansi yang beranggotakan Apriliani Wirheni Putri dan Susi Dewi Fortuna. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai laporan audit. Ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas pada kali ini. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diauditnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan audit. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Menurut Yusuf tahun 2001, laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas suatu satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Kesimpulan ini dapat diterapkan apabila auditor telah memeriksa tidak ada kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Auditor melakukan audit ini atas permintaan akan jasa pengauditan oleh para pengguna laporan keuangan. Ada beberapa jenis opini audit beserta dengan kriterianya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan opini audit ini. Menurut Kamus Istilah Akuntansi, Tobing 2004, opini audit adalah laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan akuntansi disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jenis-jenis opini audit beserta dengan kriterianya. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kriteria seperti laporan keuangan disajikan secara lengkap, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan dan ditetapkan juga secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya, serta tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditatinya standar akuntansi yang berlaku, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Opini ini diberikan apabila memenuhi kriteria seperti bukti yang diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima, lingkup audit dibatasi, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memuat salah saji yang material, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas,
dan arus kas perusahaan. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas. Keadaan tersebut meliputi jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian. Di antara dua periode akuntansi, terdapat suatu perubahan material dengan penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan komparatif. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 316 Paragraf 2, disebutkan bahwa istilah kekeliruan atau error berarti salah saji atau misstatement, atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran yang salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan pada seksi 316, paragraf 3, disebutkan bahwa ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan yang pertama, yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan lainnya. Yang ketiga, penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Perbedaan antara kekeliruan dan ketidakberesan terletak pada penyebab salah saji laporan. Kekeliruan terjadi karena ketidaksengajaan, sedangkan ketidakberesan terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Menurut Bernardi, tahun 1994, terdapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan kemungkinan terdeteksinya kekeliruan dan ketidakberesan. Yang pertama, kompetensi dan integritas klien. Yang kedua, gaya kognitif auditor. Selanjutnya adalah materialitas dan tingkat materialitas. Menurut Financial Accounting Standard Board, materialitas adalah suatu besaran penyimpangan atau kesalahan penyajian atas informasi akuntansi dalam suatu kondisi tertentu yang memungkinkan keputusan dari orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau terpengaruh karena adanya penyembunyian atau kesalahan penyajian tersebut. Selanjutnya, tingkat materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan, pedoman kuantitatif, dan pertimbangan kualitatif. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo rekening.
Materialitas saldo rekening adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Dan yang terakhir, pengalokasian materialitas laporan keuangan ke akun. Selanjutnya, apa hubungan tingkat materialitas dengan opini audit? Materialitas sangat diperlukan auditor untuk memberikan opini. Apabila kesalahannya tidak material, mungkin tidak akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Sedangkan kesalahan yang material bisa juga mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini wajar tanpa pengecualian. Nah, yang terakhir adalah apa saja proses pembuatan keputusan auditor untuk penerbitan laporan audit. Yang pertama, menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Yang kedua, ketika terdapat penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit, diputuskan apakah tidak material, material, atau sangat material. Yang ketiga, memutuskan jenis pendapat yang akan diberikan dengan bantuan suatu alat pembantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat, KAP memiliki suatu file yang telah berisi kalimat yang tepat untuk masing-masing kondisi yang berbeda. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.